Kak, kita kan orang Katolik percaya Yesus. Nah, temanku yang Kristen Protestan juga percaya Yesus. Berarti kita boleh dong ya pindah-pindah antara Katolik dan Kristen Protestan. Kan sama-sama Yesus. Wah, kalau kamu sampai berpikir begitu, berarti kamu belum memahami kekatolikan kamu, belum menikmati kekatolikan kamu. Betul, kita sama-sama percaya Yesus. Kita sama-sama bisa jadi orang baik dengan mengikuti salah satunya, baik Katolik maupun Protestan. Tapi sebenarnya perbedaannya banyak sekali. Yuk kita lihat. Nah, selain itu juga ada beberapa lagi, kayak misalnya bacaan misa harian dan mingguan di gereja Katolik di seluruh dunia itu sama. Jadi kalau kamu coba-coba ikut misa online di Jakarta, misa online di gereja di Polandia misalnya, atau di Antartika misalnya, itu bacaannya sama semua. Lalu pastor Katolik hidup selibat, artinya tidak menikah supaya dia bisa melayani Tuhan dan umatnya sepanjang hidupnya, seluruh hidupnya. Lalu kita juga punya 7 sakramen, bahkan ditambah dengan sakramen tali untuk pengudusan hidup umat. Lalu salib kita juga berbeda. Salib kita itu punya korpus, yaitu tubuh Yesus yang masih disalib. Sementara gereja Protestan itu cuman palang salibnya aja. Dan yang paling besar perbedaannya adalah kita meyakini penuh bahwa roti dan anggur yang telah diberkati dalam perayaan Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Sebegitu besarnya keyakinan itu sehingga kita tidak membiarkan remah roti tercecer di meja altar. Roti yang jatuh kita pungut, kita makan. Kalaupun tidak bisa dimakan lagi, kita akan menaruhnya di tempat yang terhormat. Enggak cuman langsung dibuang kayak sampah aja gitu. Anggur yang menetes kita seka. Air cucian kain penyeka anggur itu dituangkan ke tanaman yang tidak akan jadi tempat yang kotor. Misalnya WC binatang, apalagi WC-nya kita. Jadi bukan dialirkan ke got atau sungai-sungai gitu. Wah, ternyata banyak ya Kak perbedaannya. Aku jadi makin lebih pengen tahu nih tentang Katolik. Oh ya Kak, kenapa sih kita tuh meyakini segitunya roti dan anggur itu? Nah, pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, Yesus bersabda begini, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Juga ketika mengambil anggur, Yesus bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita memaknai ini secara harafiah. Artinya Yesus memberikan sungguh-sungguh tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur. Roti pada saat itu adalah roti tak beragi. Makanya sampai sekarang gereja Katolik tetap mewajibkan penggunaan roti tak beragi dalam Ekaristi. Nah, beberapa aliran dari gereja Protestan tidak sepakat tentang hal ini. Bagi mereka roti dan anggur ya roti dan anggur, jadi simbol dan lambang kehadiran Yesus, tidak menjadi tubuh dan darah Yesus. Karenanya mereka tidak memberikan penghormatan setinggi yang diberikan umat Katolik kepada roti dan anggur yang telah diberkati. Tapi kan Kak, kalau perbedaannya cuma begitu, Oh, itu bukan cuma loh Kak. Dengan meyakini bahwa roti dan anggur itu sungguh-sungguh diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri, kita meyakini bahwa secara fisik Yesus telah memasuki tubuh kita. Kita dipersatukan secara fisik dan rohani sekaligus dengan Yesus. Kita kan sekarang masih belum boleh ke gereja. Artinya kita tidak menerima sakramen komuni kudus secara fisik. Perhatikan doa komuni kudus Santo Alfonsus Liguori. Itu bunyinya, "Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku." Artinya sekurang-kurangnya tuh ya terpaksanya cuma segitu. Tapi kalau bisa lebih, yaitu secara fisik. Nah, berarti sejak zaman dahulu pun
kita meyakini bahwa Yesus datang utuh jasmani dan rohaninya ke dalam diri kita apabila kita menerima komuni kudus. Gini deh Kak, orang tua kakak sayang dong sama kakak. Kakak tahu dong orang tua kakak sayang sama kakak. Iya kak, tapi nggak setiap hari aku ketemu orang tua aku, karena tempat mereka bekerja tuh cukup jauh. Nah, ada nggak perbedaan tingkat sayangnya mereka waktu ketemu atau mereka pas waktu lagi dinas? Ya enggak lah kak, mereka pasti tetap sayang sama aku. Betul sekali, cuman menurut kakak apa bedanya? Bedanya itu kalau orang tua lagi dinas tuh, aku nggak bisa dipeluk, aku nggak bisa dicium. Duh, jadi kangen nih, parah. Nah, itu sama Kak. Yesus tetap mencintai kita, kita tahu itu. Tapi kalau kita tidak merasa ada persatuan fisik, rasanya gimana gitu loh. Yesus juga tahu itu, makanya dalam perjamuan terakhir, ia memberikan tubuh dan darahnya, supaya sampai sekarang pun kita benar-benar bisa merasakan tubuhnya dalam rupa roti mengalir dalam diri kita. Dari tangan yang menyambut, lidah kita, tenggorokan, perut, dan akhirnya seluruh tubuh kita. Itulah salah satu proses pengudusan pribadi kita. Indah kan Kak, komuni kudus di gereja Katolik. Jadi bukan sekedar makan atau sekedar makan bersama aja, kumpul-kumpul bareng. Oh gitu, bener juga sih kak. Walaupun kita beriman, kita tetap perlu penguatan secara jasmani ya. Itu juga sebabnya kenapa gereja Katolik itu punya yang namanya sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Orang Katolik itu mengakukan dosa-dosanya kepada pastor, dan pastor dengan kuasa Tuhan Yesus yang dipercayakan padanya memberi kita pengampunan. Ini seringkali jadi pertanyaan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita Protestan. Buat mereka yang mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Jadi kalau mau minta ampun, ya masuk kamar aja, berdoa tobat sendiri, selesai urusannya. Benar, kita sama-sama mengimani bahwa Tuhan itu yang mengampuni. Tapi manusia itu butuh penguatan. Mendengar kata-kata kamu sudah diampuni itu menjadi penguatan yang terbesar bagi mereka yang merasa bersalah karena dosa-dosanya. Wah bener tuh kak, kayak dengar kata-kata orang tua kita. Ya sudah, ayah mengampuni kamu. Jangan begitu lagi ya. Dengan kata-kata itu aja tuh udah bikin aku lega banget. Padahal aku juga tahu kalau ayah tuh gak bakal dendam atau marah sama aku. Bener sekali. Nah kak, kenapa sih umat Katolik itu menyembah patung-patung? Bahkan di salibnya aja masih ada Tuhan Yesusnya. Kan kalau di Protestan itu cuman ada palang salibnya doang. Nah, ini yang juga sering salah dipahami. Kita itu nggak menyembah patung loh. Kita menghormati tokoh yang digambarkan patung-patung itu. Contoh lagi nih, kakak kangen nggak sama orang tua kakak yang lagi dinas jauh dari rumah? Ya kangen dong kak. Nah, kakak punya dong fotonya di lemari atau di mana kayak gitu. Kakak sayang fotonya itu atau sayang orang tua kakak? Ya sayang orang tua dong kak. Kalau misalnya orang tuanya ada, ya fotonya nggak perlu. Nah, persis kayak gitu. Karena sekarang kita sudah tidak bersama Tuhan Yesus atau Bunda Maria atau yang lain, kita punya pengingat, yaitu lukisan dan patung-patung itu. Kita juga mengimani dong bahwa mereka sudah di surga semuanya. Jadi tentunya mereka lebih dekat dengan Bapa Surgawi. Kira-kira nih, menurut kakak yang akan lebih didengar doanya, kita yang masih di sini nih atau mereka? Ya mereka lah kak, wong hidupnya lebih kudus. Dan mereka juga udah di surga lagi. Persis kak. Makanya nggak salah dong kita minta mereka mendoakan kita pada Allah Bapa kita. Apalagi kan Tuhan Yesus bilang, apabila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. betul. Jadi kalau kita minta orang-orang kudus berdoa bersama kita, walaupun kita lagi pas sendirian nih, tetap akan ada 2-3 orang di situ. Jadi Tuhan Yesus pasti hadir di situ. Jadi orang Katolik tuh nggak pernah kesepian deh kak. Nah, salib di gereja Katolik itu masih ada korpusnya atau tubuhnya.
Ini karena gereja Katolik sangat menghormati sengsara Yesus sebelum kebangkitannya. Walau kita percaya kita akan bangkit mulia bersama Yesus, tapi kan kita masih menderita di dunia. Menatap tubuh Yesus yang sengsara itu membuat kita merasa tidak menderita sendirian. Tuhan Yesus pun mengalami sengsara yang bahkan lebih dari kita. Jadi bukan berarti kita masih menyalibkan Yesus ya. Wah kak, ternyata keren banget ya gereja Katolik. Wah makin banyak nih pertanyaan aku. Tapi ini yang terakhir deh kak. Aku tuh sering banget dituding-tuding sama temanku kalau mereka bilang tuh kalau gereja Katolik itu nggak mendasarkan imannya pada kitab suci. Mereka bilang coba tunjukkan buktinya bahwa Bunda Maria itu perawan tanpa noda dalam kitab suci. Itu nggak benar. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kitab suci. Kamu sebagai orang Katolik juga harus sering-sering baca kitab suci. Udah baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu belum? Atau mengikuti bacaan harian selama 3 tahun? Hehe, belum kak. Nah kan, gereja Katolik itu sangat menjunjung kitab suci. Tapi sementara saudara-saudara kita yang Protestan menganut prinsip sola scriptura, yang artinya hanya kitab suci yang menjadi dasar iman, gereja Katolik mempunyai 3 dasar iman. Kitab suci sebagai yang tertinggi, tradisi suci, dan magisterium. Kenapa begitu? Karena sejarah kitab suci itu bukan kitab yang turun dari langit lalu diperbanyak sama manusia, melainkan tradisi lisan yang diwariskan selama bertahun-tahun, kemudian sebagian diantaranya dituliskan dan dijadikan kitab suci yang kita kenal sekarang. Oh gitu ya kak, aku pikir tuh ada kitab suci jatuh dari langit kena salah satu santo kita gitu. Ah, kartun amat sih kamu. Nah, berarti kan ada begitu banyak tradisi bapak-bapak gereja awal kita yang tidak terekam di dalam kitab suci secara harafiah, melainkan tetap diwariskan melalui kebiasaan-kebiasaan umat. Salah satunya deh, syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa dan seterusnya. Pasti masih ingat ya. Ini rumusannya tidak ada dalam kitab suci walaupun dasar kontennya ada. Tapi kita menggunakan rumusan ini karena tradisi dari bapak-bapak gereja. Kita juga mengenal syahadat yang namanya Nikea Konstantinopel, syahadat panjang. Kalau kamu lihat di Puji Syukur itu ada sebelahnya syahadat para rasul. Ini merupakan salah satu contoh magisterium gereja. Syahadat ini diciptakan untuk mencegah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan masuk ke dalam pemikiran umat pada saat itu. Maka konsili Nikea Konstantinopel itu menyusun syahadat yang lebih panjang dan lebih detail. Sebenarnya kitab suci juga menunjukkan bahwa para rasul pun menggunakan tradisi suci dan magisterium di dalam membangun iman umat loh. Kalau kakak lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 diceritakan bahwa dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Saat itu belum ada kitab suci, Perjanjian Baru. Karena kitab tertuanya Perjanjian Baru ada tuh tahun 125 Masehi, jauh setelah para rasul wafat. Sementara pemecahan roti dilakukan Yesus pada tahun 30-an ketika ia wafat, ya, perjamuan malam terakhir. Artinya mereka memecahkan roti karena tradisi yang didirikan atau dibangun atau dimulai oleh Yesus, bukan karena kitab sucinya mereka saat itu. Nah, contoh magisterium atau wewenang mengajar gereja itu juga dapat ditemukan dalam kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul 15, di mana diceritakan di situ Paulus dan para rasul mengadakan sidang untuk menentukan apakah orang-orang non-Yahudi pun harus disunat ketika masuk Kristen. Sidang itu sekarang kita kenal sebagai konsili yang pertama atau konsili pertama Yerusalem. Memutuskan bahwa oleh kasih karunia Yesus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Itulah sebabnya kita sekarang tidak harus disunat untuk masuk Kristen. Wah kak, ternyata banyak banget yang masih harus aku pelajari tentang Katolik ya kak. Seumur hidup pun kamu tak akan selesai mempelajari iman gereja Katolik. Oh ya kak, ngomong-ngomong kok misalnya kita rasanya membosankan ya? Terutama untuk kita orang-orang muda.
Kalau menurut kakak gimana? Membosankan, karena kamu cuma menjalani doang, tidak memahami makna tiap bagian dari misa kita. Nah, jadi balik lagi nih, seperti kata kakak tadi, kita harus belajar terus-menerus untuk paham sehingga rasa cinta kita tumbuh. Kapan-kapan kita cerita panjang lebar deh ya tentang Ekaristi, bagian-bagiannya, apa yang menarik, apa yang harus kita renungkan, apa yang harus kita pahami di dalam Ekaristi itu. Yuk, sama-sama kita belajar terus tentang iman Katolik kita. Sampai jumpa.